Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vini Rinetaneo dari Prodi Pendidikan Profesioners tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biologi sel. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya makhluk hidup atau kehidupan, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu aspek tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari yang pertama adalah molekul atau gen, yang kedua adalah sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima organisme, yang keenam populasi, yang ketujuh komunitas, yang kedelapan ekosistem, dan yang kesembilan bioma. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi adalah ilmu yang mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya. Biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama, morfologi, mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua, fisiologi, mempelajari sifat faal dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang ketiga, embriologi, mempelajari tentang perkembangan suatu organisme mulai dari zigot sampai menjadi dewasa. Yang ketiga adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang keempat, mikrobiologi, mempelajari tentang segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, taksonomi, mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kedelapan, sitologi, itu mempelajari susunan dan fungsi sel. Dan yang kesembilan adalah patologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk penyakit. Yang berikut adalah pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama adalah sel prokariotik. Struktur prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleotid atau berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Yang kedua adalah sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti,
sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yaitu memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama adalah membran sel. Seluruh permukaan sel dilapisi oleh suatu sel ultratipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasmalema. Dan membran plasma berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus yang ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih, dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Yang keempat adalah dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar dari sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding disekresi oleh diktiosom dan membran sel. Yang berikut adalah proses-proses dalam biologi sel. Yang pertama itu ada dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama difusi, yang kedua osmosis, yang ketiga transport aktif atau pompa ATP, dan yang keempat adalah endositosis atau eksositosis. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat atau zat padat, cair maupun gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain perbedaan konsentrasi, jarak, luas area, dan struktur tempat terjadinya difusi, ukuran serta tipe molekul yang berdifusi. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis yang berasal dari kata os artinya lubang dan movea artinya berpindah, merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut terutama air dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif, permeabel atau semi permeabel. Yang ketiga adalah transport aktif atau pompa ATP. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat yang melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Yang keempat adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lekukan pada membran. Kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses eksositosis merupakan pengeluaran partikel. Proses eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang biologi sel. Kurang lebihnya jika ada tutur kata yang menyakiti hati para penonton, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.